Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita ke uji kompetensi bab 7, teori relativitas khusus part 3, part yang terakhir ya, yang diambil dari fisika Martin 3 ini, soal uji kompetensinya, nomor 21 sampai nomor 25. Ya, jadi hanya 3 soal, nomor 21, nomor 23, dan nomor 25. Oke, kita kerjakan ya. Jadi kita baca dulu soalnya. Sebuah elektron dipercepat melalui sebuah beda potensial V. Kelajuan yang dicapainya secara pendekatan adalah, jadi kelajuan itu sebanding dengan V besar ini potensial ya, untuk V kecil, dan untuk V besar sebanding dengan akar V, dan seterusnya. Jadi seperti Anda tahu, kalau elektron diberi beda potensial, maka elektron itu akan menerima energi potensial ya. Elektron itu akan menerima energi potensial. Sama dengan muatan elektron ya, yang 1,6 kali 10-19 kali tegangan beda potensial yang diberikan. Ya. Nah, kemudian ini kita anggaplah untuk V kecil. Ya, nanti V besar tinggal digambar grafiknya. V kecil. Artinya ini V jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Ya, Anda sudah tahu energi potensial ini kemudian yang diterima oleh elektron ini akan menggerakkan elektron. Ya, elektron akan bergerak. Dan Anda sudah tahu kalau bergerak berarti energi potensial berubah jadi energi kinetik. Ya, energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Ya, setengah kali massa kali kecepatan pangkat 2. Oke. Nah, jadi ini asalnya dari energi potensial, sehingga ini bisa kita samakan ini dengan E kali V. Ya. Sehingga dari sini kita akan dapat V kuadrat sama dengan 2 kali EV per M. Ya. Nah, dari sini kita akan dapat V sama dengan akar ya. Akar 2E per M kali V. Gitu. Nah, ini adalah bilangan tetap. Ya. Karena yang ingin kita gambar grafiknya itu adalah antara, jadi kalau kita gambar grafiknya nanti ini kan kecepatan ya, sumbu tegaknya ini kecepatan, ini potensial gitu ya. Gitu. Nah, ini tuh bilangan tetap. Kita akarkan juga bilangan tetap ya. Jadi ini artinya V-nya itu sebanding dengan akar potensial. Nah, jadi untuk kecepatan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, kecepatan itu sebanding dengan akar potensial. Ya, untuk V lebih kecil dari kecepatan cahaya, jauh lebih kecil. Jadi kalau ini sebanding dengan V, salah ya. Sebanding dengan akar V, nah ini ada kemungkinan betul ya. Untuk V kecil kan, ada kemungkinan betul. Oke. Sebanding dengan V, jelas salah. Sebanding dengan akar V untuk V kecil, dan V untuk V besar, ada kemungkinan betul. Sebanding dengan akar V, artinya semuanya sebanding, baik V kecil maupun V besar. Oke, kita pertimbangkan ini. Ya. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang kalau kita gambar ini, bagaimana grafiknya di sini? Kalau kita gambar. Nah, kalau ini kita kuadratkan kan, ini kan bilangan tetap ya. Ini kalau kita kuadratkan berarti kan V kuadrat sama dengan V ya. Anggaplah ini A, bilangan tetapnya A. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ini. Ya. Cuman V-nya sumbu Y. Jadi Anda lihat ya. Kalau kita Y sama dengan MX kuadrat. Ini yang Anda biasa kan. Ya. Anggaplah M-nya ini positif. Maka grafiknya akan seperti ini kan. Nah, ini Y. Ini X. Y ini sebagai sumbu tegak, X sebagai sumbu datar, maka grafiknya akan seperti ini. Ya, ini. Nah, sekarang bagaimana kalau ini dibalik X kuadrat? Ya, X kuadrat. Ya, maksudnya dibalik ya, kuadratnya di sini. Jadi kalau ini Y MX kuadrat, ini X sama dengan MY kuadrat gitulah ya. Seperti itu. X sama dengan MY kuadrat. Ya.
Jadi dia grafiknya akan seperti ini kan. Grafiknya akan seperti ini. Nah, parabolanya akan terbalik seperti ini. Ya. Jadi ini grafiknya itu akan berbentuk seperti ini. Nah, begini. Dia akan naik. Ya, jadi kalau potensial kita perbesar, elektron kecepatannya akan naik. Tapi dia nggak bisa naik terus. Suatu waktu dia akan tetap. Kalau kecepatannya udah mendekati C, ya, dia tidak mungkin menyenggol garis ini. Karena kecepatan dari partikel tidak mungkin lebih besar dari C. Jadi ini sebagai asimtot. Jadi hanya didekati seperti ini grafiknya. Ya, ini untuk V kecil, ya, sebanding dengan akar V. Tapi kalau Anda lihat untuk V besar, bagaimana? Untuk V di sini, mendekati C, V besar. Berapapun tegangan yang kita berikan, kecepatannya tidak berubah lagi, hampir tidak berubah. Ya, jadi kalau untuk V besar, ya, V mendekati kecepatan cahaya, udah mendekati C ini, maka potensial ini tidak berpengaruh lagi. Ya, potensial tidak berpengaruh lagi. Ya, karena berapapun potensial yang kita berikan, kecepatannya itu cenderung tetap, ya, karena V-nya cenderung tetap kalau dia sudah besar, karena tidak bisa melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah B, sebanding dengan akar V untuk V kecil dan tetap untuk V besar. Jadi kalau untuk V besar, dia sudah potensial sudah tidak ada pengaruhnya lagi. Ya, itulah teori relativitas Einstein. Kalau Newton enggak, selama tegangan ini kita perbesar terus, kecepatannya akan naik terus tanpa terbatas. Itu Newton, tidak ada batasnya. Tapi secara eksperimen itu tidak bisa dilakukan karena akan ada kecepatan batas, di mana berapapun tegangan yang kita berikan, kecepatannya tidak akan berubah lagi. Karena itu menurut saya jawabannya B, ya. Silakan diperiksa, mungkin saya salah, tapi menurut saya jawabannya B. Dengan melihat grafik ini. Nah, kemudian ini kemarin sudah di review energi, ya. Ya, ini reviewnya, ya. Jadi energi total sebuah partikel dengan massa diam M0 adalah akar 10 kali energi diamnya. Nah, ini sudah, ya. Ini maksudnya energi total relativistik. Ya, energi total relativistik adalah gamma kali N0, ya. Jadi energi total relativistik ini adalah gamma kali N0. Ya. Itu rumusnya. Ya. Nah, yang ditanya momentum. Nah, momentum belum. Jadi kalau kita bikin teorinya bagaimana kalau momentum? Ya. Kita bikin teorinya bagaimana kalau momentum? Ya, momentum di Newton itu kan massa kali kecepatan. Ya. M-nya ini sebetulnya M0 kan? Ya. P-nya P0, ini Newton kan. Nah, kalau benda ini kan untuk kecepatan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Nah, bagaimana kalau kecepatan ini mendekati kecepatan cahaya? Maka momentumnya kita sebut momentum relativistik. Persis rumusnya, cuma dikali gamma. Jadi gamma M0 V. Nah, ini rumusnya. Momentum relativistik, ya. Momentum relativistik. Ini yang ditanyakan di sini, ya. Momentum ketika energi totalnya akar 10 energi diamnya. Inilah yang ditanyakan, ya. Jadi kalau kita momentum relativistik, ya. Gamma massa diamnya kan M0 kali kecepatan. Tentu kecepatan di sini yang mendekati kecepatan cahaya. Oke. Sekarang gamma bisa kita cari dari rumusnya tadi, ya, energi relativistik, ya, gamma ini bisa kita cari. Ini gamma kan yang harus kita cari sama V kan, karena di sini dinyatakan dalam C. Jawabannya bukan dalam V tapi dalam C. Jadi pertama kita cari gamma dari energi relativistik. Itu rumusnya gamma kali N0. Gamma kali energi diam. Nah, di sini disebut apa? Diketahui energi total, energi relativistik sama dengan akar 10 kali energi diamnya. Jadi akar 10 kali energi diam. Nah, ini diketahui. Ya, diketahui. Nah, kalau kita samakan
maka kita dapat gamma sama dengan akar 10. Ya perhatikan, gamma selalu lebih besar dari 1 ya. Ada buku yang nulis, tidak tahu buku paket itu, pernah ada yang nanya, gamma lebih kecil 1. Saya jadi bingung ya. Kenapa dia ambil gamma lebih kecil 1? Walaupun rumusnya betul karena dibalik, tapi kan secara konsep salah itu. Ya. Jadi kita ambil gamma itu lebih besar dari 1. Akar 10. Oke, sudah selesai gamma ya. Tinggal kita cari V. Nah, V bisa dicari dari gamma kan? V bisa dicari dari gamma. Ya toh, pakai segitiga itu kan. Nah, tentu gammanya harus dinyatakan dalam bilangan pecahan. Gamma sama dengan akar 10. Akar 10 kita nyatakan sebagai akar 10 per 1. Maka hipotenusanya akar 10 kan. Satunya taruh di sini. Nah ini kita hitung dengan dalil Pitagoras. Ya kalau kita hitung dari dalil Pitagoras kan akar 10 dikuadratin 10. Dikurangi 1 dikuadratin 1. Akar 9 3. Ya, maka dari sini kita langsung bisa dapat V-nya berapa. V-nya adalah yang kita hitung itu. 3 per hipotenusa. Ya kemarin sudah ini. Kali C. Dapat V. Jadi V itu bisa kita dapat dari gamma. Demikian juga kalau V diketahui, gamma bisa kita hitung pakai segitiga siku-siku. Oke, dengan demikian V-nya juga udah ketemu. Sekarang kita masukkan ke rumus untuk mengetahui berapa P relativitas dinyatakan dalam M0 dan C. Jadi P relativitas sama dengan gamma. Ya saya tulis lagi lah, gamma M0V. Gammanya ini, akar 10. Ini, akar 10. M0 tetap M0, ya di jawaban M0. Nah, V-nya ini, 3 per akar 10 C, yang ini nih. Nah, kalau Anda hitung ini, jelas akar 10 bisa hilang. Sisa 3 M0C, ya. Jadi jawabannya adalah 3 M0C. Ya, kalau Anda lihat di sini jawabannya adalah C. Ya. Oke, itu cara menghitung momentum relativistik. Kita ke soal yang terakhir sekarang ya. Nomor 25. Nah, 25 ini tumbukan. Ya, jadi kalau Anda sudah pelajari di konvensional, kalau tumbukan itu berlaku hukum kekekalan energi ya. Kalau tumbukannya, anggap aja tumbukannya ini tidak ada energi yang hilang. Ya toh. Maka yang disebutnya tumbukan lenting sempurna ya. Disebutnya tumbukan lenting sempurna. Tidak ada energi yang hilang, baik dalam bentuk panas ataupun dalam ini ya. Itu tidak lenting sempurna. Maka energi total ya toh, sebelum tumbukan sesaat sebelum tumbukan sama dengan energi total sesaat sesudah tumbukan. Ya, itu berlaku di Newton. Nah, hal yang sama juga berlaku ya. Untuk V mendekati C juga berlaku, cuma energi totalnya energi total relativistik ya. Energi total relativistik sebelum tumbukan, ini energi total relativistik sesudah tumbukan. Ya, itu reviewnya ya. Review teorinya. Oke, nah sekarang kita baca soalnya ya. Ini kita baca soalnya, review aja. Sebuah benda dengan massa 4 kilo bergerak dengan kecepatan 3/5 C. Gitu. C kelajuan cahaya. Ya. Jadi kalau nggak ada keterangan ini dianggap massa diam. Ya, jadi kalau tidak ada keterangan kita anggap massa diam ya. Jadi ini adalah benda pertama ya. Taruhlah ini benda pertama ya. Massa diamnya 4 kilo. Ya. Bergerak dengan kecepatan 3/5 C. Anggaplah arahnya ke sana ya. Ini V1. 3/5 C.
Itu ya. Berbenturan dengan benda yang serupa, bendanya serupa ya. Berbenturan berarti pasti arahnya berlawanan. Ya. Pasti ke sana arahnya, kalau enggak benar bisa berbenturan. Ya toh, kalau kecepatannya sama ya. Ini kan kecepatannya sama. Kalau dia gisinya nggak akan pernah berbenturan. Ya, kecepatannya juga sama. Nih. Berbenturan dengan benda yang serupa tapi bergerak dengan kelajuan 3/5C ke arah berlawanan. Ya, jadi ini 3/5C tapi ke kiri. Bendanya sama, jadi MO2 juga 4 kilo. Nah, kemudian berbenturan dia. Gitu. Bila setelah berbenturan, kedua benda kemudian menyatu dan tidak ada energi yang terradiasikan selama proses benturan itu. Maksudnya tidak ada energi yang hilang. Sehingga berlaku energi total relativistik sebelum tumbukan sama dengan energi total relativistik sesudah tumbukan. Maka massa benda gabungan setelah berbenturan adalah dia berbenturan kemudian bersatu dia. Ya, ini satu, ini dua. Nah, yang ditanya berapa massanya sesaat sesudah, tentu massa relativistik ini sudah. Ya, berapa ini? Ya, di sini dia bersatu kan. Ya, tentu dia bergerak dengan suatu kecepatan. Kita nggak tahu kecepatan berapa ya. Pasti V aksen. Tapi ini nggak ditanya. Yang ditanya ini. Nah, kita pakai energi total relativistik sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan ini. Nah, Anda sudah tahu energi total rumusnya tadi adalah gamma kali N0 kan? Energi total rumusnya gamma kali N0. Jadi kita harus cari gamma. Tapi sama ini, 3/5C. Jadi gamma 1 dengan gamma 2 sama. Dengan cepat Anda sudah tahu ya. Ini triple Pythagoras kan? 3, 4, 5. Hipotenusanya 5. Gamma bilangan yang lebih besar dari 1. Jadi pasti hipotenusa di pembilang. Nah, penyebutnya adalah yang dihitung. Yang diketahui kan 3 dan 5. Ini yang kita hitung. 4. Jadi 5/4. Ya, dengan cepat. Jadi dengan demikian energi total relativistik 1 sama dengan 2. Karena masanya sama tuh. Persis sama 4 kilo. Ya. Nah, sama dengan gamma N0 kan? Gamma N0. N0 itu kan M0 C kuadrat. Ya. N0 itu M0 C kuadrat. Ya, M0-nya ini 4 kilo. Ya. Jadi kalau kita masukkan berapa gamanya? 5/4 kan? Sama ya, 5/4. M0-nya kita masukkan 4 C kuadrat. Jadi jelas di sini hasilnya adalah 5 C kuadrat. Ini adalah energi total relativistik 1 sebelum tumbukan. Ini adalah energi relativistik benda 2 sebelum tumbukan. Energi totalnya tentu dijumlahkan kan? Karena ini energi total seluruhnya. Jadi energi totalnya itu adalah E1 tambah E2. Kan begitu. E1 tambah E2. Ya, jadi 5C kuadrat tambah 5C kuadrat. Jadi sama dengan 10C kuadrat. Nah, inilah energi total sebelum tumbukan. Nah, energi total sesudah tumbukan, yang ini. Ya, karena ini massa relativistik, karena dia tumbukan kan. Berarti energi, ya massa relativistik ini berarti. Maka energi total, ya, aksen, gitu ya. Ini akan sama dengan MC kuadrat, langsung, nggak pakai gamma. Karena ini massa yang ditanya ini massa relativistik. Karena sesudah tumbukan berarti relativistik kan. Sama dengan M ini yang ditanyakan, M kali C kuadrat, udah sama. Ini. Ya. Nah, menurut hukum kekalahan energi, karena tidak ada radiasi dipancarkan, maka energi total sesaat sebelum, yaitu 10C kuadrat, akan sama dengan energi total sesaat sesudah, MC kuadrat. Ya. Jadi tinggal disamakan. Jadi energi total sebelum sama dengan energi total sesudah. Energi total sebelum tumbukan ini sudah kita hitung. Ya, sudah kita hitung ini 10C kuadrat. Dan energi total sesudah tumbukan ini MC kuadrat ya. Maka M-nya sama dengan 10. Ya, M ini M relativistik. Ya.
Karena sesaat sesudah tumbukan pasti relativistik kan. Kalau ini massa diam, kenapa? Karena tidak ada keterangan. Dia bilang massanya sekian bergerak dengan kecepatan 3/5C. Artinya massanya itu massa diam. Kalau di sini kenapa massa relativistik? Kan dia tanya, berapa massanya sesudah bersatu? Ya waktu bersatu itu kan urusannya relativistik. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat jawabannya adalah 10 kilo. Jadi D. Nah. Jadi jangan Anda tambahkan 4 tambah 4 8, enggak, lebih besar dia. Lebih besar dari 8 ternyata kan. Oke, demikian yang kita sudah menyelesaikan 25 soal ganjil ya, tapi ganjil untuk relativitas yang diambil dari buku ini. Ya. Dengan saya anggap sebagai, Anda bisa anggap sebagai acuan, referensi, sehingga mudah-mudahan soal genap di uji kompetensi bisa Anda buat. Demikian juga dengan soal-soal esainya yang cukup bagus dari buku ini. Ya, tapi kalau Anda masih merasa kurang, karena sebagai seorang atlet Anda harus banyak berlatih kan, maka Anda boleh memiliki buku ini, Penuntun Belajar Fisika. Ya, isinya ribuan soal. Dan buku ini ya baru lengkap terbit ya tahun ini. Jadi isinya semua soal, isinya ini rangkuman teori, jadi Anda bisa belajar cepat. Kemudian contoh soal langsung poin ke poin untuk aplikasi review teori. Banyak juga contoh soalnya. Nah, kemudian baru ada 2 soal latihan. Semuanya pilihan ganda karena tujuan kita adalah UTBK ya, tidak esai. Kalau ini ada MC, ada esai. Nah, UTBK jadi kita ambilkan dengan referensi ujian-ujian pertama, ujian nasional ya, ujian nasional yang sudah lalu-lalu yang soalnya cukup bagus. Kemudian soal-soal ujian testing masuk perguruan tinggi dalam negeri dari UTBK, SIMA UI, UM-UGM, UM-Undip dan yang lain-lain. Kemudian dari luar negeri ada dari Singapura ya, Nanyang Technology University, National University of Singapore, ada STPM Malaysia, kemudian dari Amerika ada Graduate Record Examination, Advanced Physics, kemudian Scholastic Aptitude Test, kemudian dari Inggris, kemudian dari India ya, JEE Advanced Level. Jadi cukup lengkap kedua buku ini. Kalau Anda bisa memahami dengan baik, maka ujian masuk fisika Anda tidak akan mengalami kesulitan. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya bagi Anda, silakan di-subscribe kalau belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, tinggal di-like, komen, share ke teman-teman sebanyak mungkin untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama dengan Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.